أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita nikmat sehat, lapang waktu, sehingga dengan dua kenikmatan ini dimudahkan Allah kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dirangkum dengan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang kita cintai ini sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dirangkaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita perbanyak membacanya khusus di hari Jumat ini, berkenan kiranya Rasulullah memberikan syafaat nanti di kemudian hari. Jemaah rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat, mewasiatkan takwa kepada diri sendiri dan kepada kita keseluruhan jemaah. Mudah-mudahan dengan takwa itu kita bisa hidup bahagia dunia wal akhirah. Jemaah rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kesempatan yang singkat ini adalah ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil pada perayaan Isra dan Mi'raj. Hari ini tanggal 16 Januari 2026 bertepatan dengan 27 Rajab. Rajab habis, masuk Sya'ban dan masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk sampai kepada bulan yang mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, perayaan Isra Mi'raj terkeluar dari mau merayakan atau tidak. Ada yang mengatakan bid'ah karena tidak ada dalil, terserah. Yang penting ada beberapa hal yang harus kita petik setiap perayaan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, apa pelajaran mulia yang pertama yang kita dapatkan dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isra dan Mi'raj itu dari ilal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke aras Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang namanya perjalanan itu harus maju, enggak mundur. Makanya umat Islam ini harus maju pemikirannya, harus maju pola pikirnya, enggak boleh mundur. Kita umat Islam punya pikiran yang baik dalam setiap kegerakan kita. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kenapa dari masjid ke masjid? Memang masjid ini adalah salah satu tempat yang Allah cintai di setiap permukaan bumi ini. Rumah yang pertama dibangun Baitullah, dan setiap dunia bisa tempat sujud, apalagi di masjid yang kita cintai ini. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid bukan hanya tempat sholat,
Masjid dijadikan bukan hanya tempat zikir, tapi masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan suatu tempat mengatur siasat perang. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid dibuat untuk mengobati orang-orang yang sakit ketika pulang dari perang. Masjid bukan hanya tempat ibadah dan sholat, tapi juga di masjid ini kalau bisa orang enak, nyaman masuk ke dalam masjid kita ini. Makanya jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah. Lalu mereka melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, serta takut hanya kepada Allah. Walam yakhshah illallah. Kemudian mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan muhtadun, petunjuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Selain kita memang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, kita hari ini mendirikan salat. Dan ketika sampai nisab haul harta kita, keluarkan zakat malnya. Itulah kata Allah, mereka yang mendapat petunjuk. Jadi, jadikan masjid ini bukan hanya tempat salat, bukan hanya tempat berzikir kepada Allah, bisa tempat walimatul urus, bisa tempat mendirikan segala macam pengkajian-kajian Islam. Karena di zaman Rasulullah, masjid bukan hanya untuk sholat dan bukan hanya untuk dijadikan tempat zikir dan lain-lain sebagainya. Yang kedua jamaah rahimakumullah, apa hikmah dari perayaan Isra dan Mi'raj? Yang kedua adalah perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita dulu hidup bersama Rasulullah, mungkin kita juga termasuk orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah pembongkak, bahwa Rasulullah itu juga adalah tukang bohong. Kenapa? Karena kita hidup hari ini bisa melihat ada pesawat yang bisa terbang cepat, maka kita katakan bahwa Muhammad itu betul perjalanannya. Itulah yang dihadapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma utitum min ilmi illa qalila." Ketika kami perjalankan Nabi Muhammad itu dalam Isra dan Mi'raj, yang di luar pengetahuan nalar manusia saat itu, banyaklah mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang sesat, orang yang gila. Kenapa pemikiran mereka tidak sampai pada saat itu? Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semakin tahulah kita bahwa ilmu Allah itu tidak dapat didalami kecuali orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita celupkan jari tangan kita ke lautan, lalu kita angkat tangan kita. Nikmat ilmu Allah itu lebih besar, dan nikmat ilmu Allah itu di dunia ini seperti air yang melengket di kelingkingan kita. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, apa hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ingin menunjukkan sampai di mana loyalitas mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra dan Mi'raj, dia bercerita kepada masyarakat kafir Quraisy, banyak yang mencemooh dia, banyak dari umat Islam yang masuk Islam saat itu keluar kembali murtad. Kenapa? Mereka tak yakin Rasulullah Isra dan Mi'raj. Mana bisa perjalanan seminggu lalu dilaksanakan Rasulullah hanya beberapa jam, lalu Allah bukakan. Dan itulah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan segala apa yang dijumpai dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, hanya satu yang membenarkan kalimat beliau,
Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Makanya seluruh sahabat-sahabat yang 4 kauniyah namanya dibandingkan dengan nama ayahnya. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq tidak dikuniyahkan kepada nama ayahnya. Kenapa? Karena dialah yang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana ketika saat itu banyak kaum muslimin yang murtad, yang tidak mau menerima peristiwa tersebut. Jadi oleh karena itu jamaah rahimakumullah, yang kedua, Isra dan Mi'raj adalah sebab karena meninggalnya dua punggawa, dua tonggak penyebar agama di ketika itu. Siapa dia? Istrinya yang mulia Khadijah, kemudian pamannya Abu Thalib. Kenapa Isra'kan dan Mi'raj? Untuk menghibur baginda Nabi, supaya baginda Nabi Muhammad SAW diberitahu Allah, jangan engkau bergantung kepada manusia, maka bergantunglah kepada Allah. Jangan mengharapkan perlindungan kepada manusia, maka berharap perlindunganlah kepada Allah. Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah yang menjadi pelindung orang-orang yang beriman. Dia yang meluarkan kita dari kezaliman, kegelapan kepada cahaya iman. Yang keempat jamaah rahimakumullah, Isra dan Mi'raj memperkokoh semangat dakwah. Kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka Nabi kita menunjukkan semangatnya dalam berdakwah, meskipun orang-orang kafir Quraisy makin gencar menyiksanya, makin gencar mengatakan bahwa beliau adalah orang-orang yang gila, makin gencar menyiksa pendukung-pendukung Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam. Oleh karena itu, peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya sekadar olesan semata untuk dirayakan, tapi ada hikmah yang harus kita ambil dalam kegiatan tersebut. Yang terakhir, yang kelima jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari perayaan Isra dan Mi'raj adalah menumbuhkan izzah, menumbuhkan harga diri kaum muslimin. Itu ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Jangan kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Hari ini mudah-mudahan dengan firman Allah ini kita termasuk orang-orang yang paling tinggi derajat kita. Bisa jadi kalau kita memang termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari perjalanan Isra dan Mi'raj adalah salat. Yang pertama kali ditanya Allah ketika kita berada di dalam kuburan, salat. Makanya perbaiki salat kita. Sempat enggak sempat waktu yang diberikan Allah, sempatkan salat kita. Karena dengan salat akan dampaklah sesuatu yang terbaik, baik kehidupan kita dunia dan maupun kehidupan kita di akhirat. Inilah khutbah yang singkat, mudah-mudahan membuat semeti cambuk bagi kita. Perayaan Isra dan Mi'raj yang kita buat hampir setiap malam, setiap bulannya atau per minggunya di setiap desa atau kelurahan atau kecamatan, bukan hanya perayaan biasa, tapi ada kesimpulan yang dapat kita ambil, dan mudah-mudahan kita semua orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة